Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Ustadz Hendro yang sama-sama kita muliakan, para ustadz-ustadz kita yang hadir, kemudian Bapak Kepala Dusun, pengurus BKM Masjid Nurul Ikhlas, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini dipertemukannya di masjid rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu setelah selesai sholat subuh, Nabi pulang ke rumah. Dan Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepada malaikat Israel, kau turun ke bumi.
rubahlah wujudmu dengan sebaik-baik bentuk. Cabutlah nyawa kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sehalus-halusnya, selembut-lembutnya. Itu pun kalau dia izin. Kalau dia nggak izin, jangan kau cabut nyawanya. Akhirnya Israel pun merubah wujudnya menjadi seorang pria yang tampan, rupawan seperti Ustadz Irfan yang ceramah di depan. Turun ke permukaan bumi. Saat itu diketuknya pintu rumah Rasul. Assalamualaikum. Yang keluar Fatimah putri Nabi. Ketika itu Fatimah menemui pria itu, dia berkata, "Ada apa Tuan?" "Saya mau ketemu Rasul." "Maaf Tuan, Rasul sedang sakit, tolong jangan diganggu." Akhirnya tutup lagi pintu. Balik lagi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Buka lagi pintu. "Ada apa Tuan?" "Saya mau ketemu Rasul." "Saya kan udah bilang Rasul sedang sakit, tolong jangan diganggu." Lah yang ketiga balik lagi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka pintu yang ketiga, Fatimah nanya lagi, "Ada apa Tuan?" "Saya mau ketemu Rasul." Kata Fatimah, "Waktu itu ku dengar suara Israel itu seperti petir yang menggelegar, sehingga merinding bulu kudukku. Dan aku dipanggil ayahku Rasulullah." "Fatimah, kau tahu siapa yang di luar itu?" "Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui ayah." "Fatimah, dia adalah malaikat yang memisahkan manusia dengan kenikmatan dunia. Dia Israel anakku." Fatimah pun langsung memeluk sang ayah. "Apakah sudah tiba waktunya ayah? Apakah kau akan pergi meninggalkan aku ayah? Kepada siapa nanti aku mengadu ayah?" Banjir air mata Fatimah di dada Rasulullah. Rasul pun membelai kepala putri kesayangannya itu. Pelan-pelan ditariknya kepala Fatimah, didekatkannya telinganya ke bibir Rasul. Rasul pun berkata, "Fatimah, kau jangan berduka nak. Dari seluruh keluargaku, kaulah nanti yang pertama bertemu ayah di dalam surga." Suruh dia masuk. "Tuan, silakan masuk." Israel kasih salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Rasul tanya, "Israel, kau datang kemari mau bertamu atau mau mencabut nyawaku?" "Bertamu sekaligus mencabut nyawamu Muhammad. Itu pun kalau kau izin." Allahu Akbar. Itu yang dapat kayak gitu cuman Rasul, Pak. Kalau orang Gang Jati nggak akan ada itu. Ya, nanti kalau Israel datang jangan sok-sok akrab. Israel top, langsung selesai. Kalau sama kita nggak ada tawaran itu. "Kau mau kemari ngapain Israel? Mau bertamu atau nyabut nyawaku?" "Bertamu sekaligus nyabut nyawamu man." Misalnya didatangi legiman. "Itu pun kalau kau izin man." "Wes barbar royo ayo opo il." Kan kira-kira ngono. Tapi kalau kita nggak ada cerita, datang, jumpa, cabut, selesai. Kata Rasulullah, "Di mana kau tinggalkan Jibril?" "Jibril sedang membariskan seluruh malaikat dan bidadari untuk menyambut kepulangan arwahmu yang mulia." "Bu, gak lama Israel turun."
Israel, adakah kabar gembira untukku? Ada 3 wahai Muhammad. Apa saja itu? Yang pertama, tidak diizinkan umat Nabi lain masuk dulu ke surga sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Ini kelebihan kita. Kita memang umat terakhir, tapi kita duluan nanti yang masuk ke dalam surga. Umat Nabi lain belakangan, Pak. Kok kita dhisik ling masuk? Bu, insya Allah kita dhisik ling masuk. Iku pun nek masuk. Tapi kalau saya tengok wajah tuh wajah ianya ini jamaah Nurul Ikhlas rata-rata masuk ke surga ini. Amin. Cuman masalahnya ada yang langsung, ada yang transit dulu. Transitnya itu Pak Ustadz ke neraka. Bukan, saya nggak mau menyebutnya neraka. Itu namanya wisata api panas. Tapi kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah Nurul Ikhlas nggak ada transit-transit. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Semuanya digiring berbondong-bondong langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Yang kedua, wahai Muhammad, ini seluruh bidadari dan seluruh malaikat sudah bersiap menyambut kepulangan ruhmu. Dan yang ketiga, Muhammad, dari sekian banyak rasul, satu-satunya rasul yang punya hak syafaat, satu-satunya rasul yang bisa menolong umat-umatnya yang masuk ke dalam neraka, hanya engkau wahai Muhammad. Anak-anak, dek, jangan ribut. Ya. Nah, situ. Jangan mundur lagi, itu di belakang kerendah itu. Nah, ribut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kelebihan Rasul. Hanya dia yang punya hak memberi syafaat kepada umatnya. Nah, syafaat ini kata-kata yang gak asing. Saya kira rata-rata orang Islam kalau pidato selalu mengucapkan kata-kata ini. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Cuman banyak orang ngomong syafaat, tapi dia nggak ngerti arti kata syafaat. Sekarang nih Pak Kades, musim orang ngomong, tapi nggak tahu apa yang diomongkan. Saya ngisi di Kuala berapa waktu yang lalu, ada Kepling, kepala kelingkungan, Keplor, ngasih sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini kita berada di era reformasi, informasi, transformasi, dan globalisasi. Aku mau ngorongok ya itu ngomong. Midun tuh mimbar nyagong nang samping tak takoki jane transformasi ku apa? Aku pun nggak ngerti tak. Lah nggak ngerti kok diomongke. Aku krungu nang TV ngono riko aja kakean cocot nah ngrungok kiai ngene. Kayak dulu ada juga waktu baru-baru milenium. Ada orang ngomong ini masa zaman milenium. Padahal banyak orang nggak tahu apa arti milenium. Orang tetangga saya aja belikan sepatu anaknya, Bapak Ibu, rupanya pulang dia dari Medan. Ditanya, "Riko tuku sepatu nang diwa, nang sebelah aluminium," ngomongnya deh. Lah toko milenium ngomongnya aluminium. Syafaat sering diucapkan, tapi kita nggak ngerti arti syafaat. Apa arti syafaat, Ustaz? Pertolongan. Jadi kalau kita ganti, mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasul, kita ganti kata syafaat dengan pertolongan,
Mudah-mudahan kita dapat pertolongan Rasulullah di yaumil akhir. Cuman masalahnya Bapak Ibu, rupanya tidak semua umat Nabi Muhammad bisa dapat syafaat Rasul. Jadi rugi besar kalau kita terdaftar sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita nggak bisa dapat syafaatnya. Paling tidak kata Nabi ada 3 macam manusia yang nggak bisa dapat syafaat Rasul. Siapa aja itu Ustaz? Yang pertama akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehebat apapun ibadah anak itu, kalau dia meninggal dalam keadaan orang tuanya tidak ridho kepadanya, orang tuanya murka kepadanya, maka Rasul tidak akan pernah memberikan syafaat untuknya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada orang hebat tanpa orang tua. Pak Jokowi orang hebat, tapi yang lebih hebat mama yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Karena nggak semua mama bisa melahirkan presiden. Saya baca buku sejarah, ternyata di Indonesia baru 7 mama yang bisa melahirkan presiden. Dan saya cari-cari di buku sejarah, belum ada mama-mama Jalan Jati yang pernah melahirkan presiden. Tapi kalau yang melahirkan penjual Pepsodent, insya Allah ada. Tapi kalau yang melahirkan presiden, Indonesia baru 7 mama. Mama Soekarno, Mama Soeharto, Mama Habibie, Mama Gus Dur, Mama Megawati, Mama SBY, mamanya Jokowi. Rekor baru 7 mama di Indonesia. Saya salam takzim, saya hormat betul sama Ustadz Abdul Somad. Beliau hari ini dai kebanggaan kita orang Indonesia. Ustadz Adi Hidayat itu dai-dai kebanggaan kita di Indonesia. Begitu hebat UAS, yang lebih hebat itu mama yang melahirkan UAS. Mama yang melahirkan UAS itu. Banyak ustadz dilahirkan dari mamanya, tapi nggak semua mama bisa melahirkan dai sehebat Ustadz Abdul Somad. Hebat-hebat Ustadz Abdul Somad, yang lebih hebat itu mamanya. Yang pasti kedua orang tuanya. Kenapa saya kok lebih fokus mama? Gara-gara ada anak lajang nanya sama Rasul. Ya Rasul, kepada siapa saya berbakti? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian abuka, ayahmu. Ibumu, baru ayahmu. Bu, ayahnya berapa kali Bu? 1. Ibunya berapa kali? 3. Berarti 1 ayah ibunya. Alhamdulillah. Nah, kalau udah sepakat nih enak kita bahas itu. Yang payah nih kan kalau belum sepakat gitu. Ustadz, kenapa ibu dilebihkan 3 kali? 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. Mengandung, melahirkan, menyusui. Saya ceramah gini di Limusundi Pak, ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustadz, ya 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar, betul. Ngandung, melahirkan, nyusui, pas. Jadi kalau misalnya anak keempat, anak terakhir Pak, susu mamanya udah kering. Nyusunya nggak pakai susu mamanya, pakai susu kaleng, pakai dot. Berarti utangnya gak diluru lah Pak. Aku batin kok lancip tenan lah cocote wawak iki. Batinku kok kerahan tenan.
Ibu kok kerahan kali sih Bu? Loh Ustadz yang bilang tadi 3, ngandung, melahirkan, nyusui. Ini anaknya udah nggak nyusu sama mamanya, berarti kan utangnya tinggal 3 Pak Ustadz. Bu, dia nyusu pakai susu apa? Susu DOT. Berapa lama? Pikirlah 2 tahun. Oke. 1 malam berapa kali anak itu nyusu? Ya bisa 3 kali Pak, kadang jam 11. Dah, kadang-kadang nanti bangun jam 1. Kadang-kadang bangun jam 4. 3 kali anaknya 1 malam minum susu itu yang bangun siapa? Saya nggak bilang nggak ada bapak yang bikinkan lah, tapi bapak berapa kali bangun lah. Pasti lebih sering mama. 365 hari kali 2 tahun kali 3 kali 1 malam. Kalau sanggup bayar lah. Ada yang sanggup. Dulu lagi belum ada dispenser ya Bu. Masak dulu. Masukkan ke dalam DOT. Hantarkan ke mulut anaknya. Sabar mamanya nunggu. Bapaknya nakut-nakuti. Kadang-kadang nyembur. Ujui pun batin, gue pikir wedi aku ngomongnya deh. Kadang-kadang sampai tekantuk-kantuk mamanya tadi, sampai ucul kudotin. Anaknya nangis, tangi, balik ke meneh. Terakhir keturun ucul meneh, balik ke meneh. Iku kesel tenan itu. Mumet. Yang ketiga lepas lagi, salah lembok, malah nang cocot bapak ini lembok. Bapak pun ngamuk, yo juga boleh masalah nih bagi-bagi tak tapuk sih yang gue omongin deh. Lah pentilnya masuk nang cangkem bapak. Siapa yang kena marah, mama juga. Makanya ibu-ibu ini, masya Allah, wajar kalau dilebihkan 3 kali. Ketika mengandung, hamil, bahasa Al-Quran apa? Ibumu mengandungmu dengan susah payah. Saya tahu sesudah saya nikah sama Anjeli. Ya Rahul kan bojone Anjeli. Ya sering koi kelas saya lah. Itu penderitaan mulai dari ngidam itu. Ya Allah, ada yang bawaannya mau muntah aja. Bau minyak wangi, muntah. Bau sayur, muntah. Bau AC mobil, muntah. Kalau bau ketiak itu nggak usah dibahas lagi. Nggak metem pun muntah wong nahan gini. Lah pernah wong hamil nom, delok rai bojo ya muntah kok. Berarti kan hancur tenan rai bojone kae. Penderitaan mulai dari ngidam. Tidur mereng ke kanan susah, mereng ke kiri susah. Kalau telungkup nggak usah dibahas lagi. Waktu ngelahirkan, sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit. Pertarungan antara hidup dengan mati. Risikonya 2. Tinggal hidup atau mati, rumah sakit atau kuburan. Udah lahir anaknya, ini mamanya masih berdarah-darah ini. Mamanya tadi bukan mikirkan dirinya. Yang diintipnya bidan yang mandi bayinya yang baru lahir. Ditengoknya, sempurna enggak jumlah jarinya? Sempurna enggak jari tangannya? Lengkap enggak jari kakinya? Sempurna enggak wajahnya? Udah ditengoknya semua sempurna, dia pejam matanya, netes air matanya, nangis. Dia ucapkan alhamdulillah. Padahal nyawa dia saja pun sedang terancam. Itulah maka ada istilah kasih ibu sepanjang jalan. Udah lahir anak, siapa yang paling jarang tidur malam? Jaga mama. Anak sakit, teman setia penjaga anaknya, mamanya.
Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau anaknya demam tinggi, panas, seorang ibu sanggup berdoa, ya Allah, pindahkan sajalah penyakitnya ke tubuhku. Tapi nanti ketika orang tuanya, anaknya dewasa, mamanya sakit, belum tentu anaknya mau doa kayak mamanya. Makanya wajar kalau ibu itu dilebihkan 3 kali. Nanti kalau anaknya mau makan, mamanya sengaja nunggui, nggak habis, dia yang habiskan. Lagi asik makan, anak beol, berhenti, bersihkan kotoran anaknya. Jadi bapaknya ngamuk, mau ditampar anaknya, mama maju jadi pembela. Itulah seorang ibu. Anaknya jauh, dia di rumah, ada makanan enak, lezat, bisa nggak ketelan sama mamanya. Kenapa? Teringat anaknya yang jauh. Saya udah ngadepi, Pak. Dulu anak saya yang paling tua saya masukkan Darul Arafah. Itulah yang ceramah-ceramah juga di FKSM, Ustaz Pandi. Seminggu dia masuk pesantren, Pak. Gak bisa tidur saya, terbayang aja muka. Kupikir aku udah paten kali jadi bapak, seminggu anak gak bisa tidur di pesantren. Rupanya mamanya 2 bulan. Asal malam ngelilir, mamanya tahajud, netes air matanya. Malam tengok bangun, netes air matanya. Sampai saya tegur, kau kalau gini caramu, anakmu nggak betah di sana, kontak batin. Udah doakan aja, dia kesana kan nuntut ilmu. Kalau kau terus-terusan nangis kayak gini, dia di sana pun nggak betah. Malah nangis mamanya, abang bisa ngomong, aku yang melahirkan. Gur ngomong, sapa pun iso. Orang pernah pisah, aku li ngerasa kiong, aku li ngelahirke. Ya kan yang nanam saham aku, bilang juga sama dia. Pernah satu hari saya ke pajak, saya beli udang, kepiting, saya suruh orang rumah, tolong ini di sayur asem, rebus daun ubi, sambal belacan. Dibikin sama orang rumah. Jam 12 makan kami bareng. Saya udah mau habis, Bu. Istri saya masih main sendok aja nih, cacang ini ngocak cili. Ini abang. Saya tanya, kurang sehat? Sehat. Ada masalah? Ada. Ada kabar dari kampung? Gak enak? Ada. Ada cakep menyinggung perasaan? Gak ada. Kalau ada utang bilang kita bayar, nggak ada. Jadi kenapa kok kayak sedih kali? Aku heran nengok abang selera kali makan. Anakku di pesantren, tak makan apa dia di sana. Langsung saya taruh sendok, saya ngilang kok semanganmu nggak apa-apa. Itu mama, anaknya di pesantren. Tapi kalau anak pergi ke rumah makan enak, belum tentu dia teringat makan apa mamaku di kampung sana. Makanya goyang aras Allah. Kalau ada anak nyakiti orang tuanya, goyang aras Allah kalau ada anak meneteskan air mata mamanya karena sakit hati kepada anak. Akul walidain, anak yang durhaka sama kedua orang tua, dia gak bisa dapat syafaat Rasulullah SAW. Maka kalau mau mulia hidup, muliakan dulu orang tua. Itu kunci. Saya 2 hari nikah sama istri saya, mama saya nyabuti rumput. Saya panggil istri saya, Anjeli, came here, saya bilang. Ada apa bang? Itu yang nyabut rumput siapa?
Ya mama abang, loh mamaku ya? Enggak, mama kita. Ya enggak, semula salah jawab. Padahal udah 2 hari nikah. Kalau enggak aku akui biar jelas, aku bilang. Mumpung masih 2 hari, lah bilang. Enggak lah ya mama kita lah. Gini, itu yang nyabut rumput itu tiang hidupku. Itu sandaran hidupku. Ini suamimu ini yang kau kejar-kejar sampai kau kepleset itu, aku bilang. Padahal aku yang ngejar-ngejar dia gitu. Maksudnya biar dia jangan pede kali gitu. Ini bisa kayak gini, itu tangan dingin dia. Ini kita mumpung masih 2 hari nikah, Dek, saya bilang. Aku paling takut kalau suatu saat mamaku ngomong, Pan, aku nggak tahan kali lah mulut istrimu ini. Udah sekarang gini aja lah, kau pilih mama atau pilih dia. Kalau suatu saat mamaku sampai ngomong kayak gitu, ku tegaskan dari sekarang, yang ku pilih mamaku, kau ku tinggal. Terdiam istri saya, Pak. Tanyalah kenapa, saya bilang. Kenapa, Bang? Soalnya kalau mama nggak bisa diganti. Kalau istri bisa diganti. Nggak ada mantan mama. Mantan istri ada. Makanya minta tolong, Bu. Jangan kasih pengaruh jelek sama suami supaya suami benci sama mamanya. Nauzubillah. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara Hawa ngerengek-rengek minta deketi pohon kuldi. Banyak suami bagus, orang jujur, bisa jadi berubah pembohong, bisa jadi seorang koruptor. Ada anak suami hormat sama mamanya, terakhir dia berani bentak mamanya, kadang-kadang kompor istrinya. Istri yang paten itu yang mana, Ustaz? Bang, aku tersinggung kali kalau abang bentak mama itu. Sejelek-jelek mamamu itu, Bang, itu mertuaku. Itu baru istri. Tapi nyari yang kayak gini payah, Pak. Sekarang banyakan yang ngomong gak bisa pakai mamamu itu. La ilaha illallah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, terutama dosa kepada orang tua, itu semua dosa-dosa yang dilakukan manusia. Tapi kata Nabi, semua dosa bisa dilambatkan balasannya, kecuali dosa kepada kedua orang tua. Sebelum dia meninggal, dia sudah akan menerima balasannya. Makanya kalau anak kita payah diatur, coba cek. Kita dulu sama orang tua kayak mana? Oh, saya sama orang tua patuh kali, Pak. Alhamdulillah. Saking patuhnya aku dulu, Pak, aku dijodohkan sama orang yang 27 tahun lebih tua dari aku. Dia udah kakek-kakek, aku waktu itu gadis tua. Disuruh mamaku, aku supaya nerima kawin sama dia, aku pun mau juga. Padahal waktu itu aku pinginnya sama Wak Leman. Tapi karena patuh sama mama, suruh kawin sama Wak Tupon, ya aku mau aja. Padahal Wak Tupon udah 71 tahun, ya udahlah. Tinggal ngurusi ujung-ujung sisa-sisanya aja. Jadi kenapa kok mamamu jodohkan sama Wak Tupon? Sawitnya lebar. Rumah sewanya 18 pintu, tapi Allah sayang 6 bulan nikah, delalanya dia ninggal, Pak. Alhamdulillah, aku pun dapat warisan. Ya berarti kan mamamu sayang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi kok dikasih anak, Ustaz? Anakku itu sama aku ngelawan aja, payah diatur. Padahal aku sangat santun, sangat patuh sama mamaku. Suruh kawin sama yang lebih tua pun aku mau. Tapi kok anakku nggak bisa diatur?
berarti Allah sedang mengujimu. Itulah ujian. Tapi kalau kita dulu memang merusal sama orang tua ngelawan bandel, hari ini anak payah diatur, itulah balasan Allah sama kita. Dan tolong Bu, jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Ibu sejak nikah sama suami, jabatan tangan sama mertua, nggak batal wudhu. Itu menunjukkan mertua kedudukannya sama orang tua kandung. Ini kebanyakan kalau sama orang tua kandung kan main kali, mamanya datang, mama, alhamdulillah wis suwi nggak teko, kok nggak ngabari, ngapa hilang ngabari, nginep ya nginep, kalau nggak iso nginep, larong bulan, batukmu yang ninggal, bapakmu tinggal 2 bulan. Pokoknya nginep gini lah, kita dolan, Medan Kriyo, arek nampai geli, arek nanti kita mangan-mangan lah. Aku kangen, pokoknya nginep, mama kandung. Mertua ling teko, iki bar jagong, bali jam piro mah. Sekali nyayur ke sambal teri karo kacang tanah. Mertua ini 73 tahun. Setengah jam mangan nggak siap-siap, isi ngemut-ngemut kacang. Oh kacang mau oper kanan, oper kiri, angkat, sundul, arek dilebokke membal balik meneh metu. Terakhir sekali konangan mendelik mertuane, rupanya kelolotan teri. Pak, kenapa kok orang tua ikut kita itu gampang kali merajuk? Allah cuma menunjukkan, gitulah dia dulu ngurus kau. Gitulah dia dulu ngadepin kau. Kita dulu pun masih gadis, lajang, sikit-sikit merajuk. Mau pergi sama cowok nggak dikasih, merajuk. Minta baju baby doll kayak tetangga nggak dibelikan, merajuk. Kalau hari ini orang tua gampang merajuk, Allah cuma menunjukkan begitulah dia dulu ngadepin kau. Sekarang saya mandiin orang tua Ustaz, terus saya nyeboi dia, iya. Kalau mau makan saya suapi Ustaz, iya. Mau nonton TV saya gendong ke ruang TV, iya. Allah cuma menunjukkan, gitulah dia dulu gendong kau, gitulah dia dulu mandikan kau, gitulah dia dulu nyeboi kau. Tapi kata Nabi, kalau kau ikhlas, penuh kasih sayang mengurus orang tuamu, kelak di dalam surga kau berhak duduk bersebelahan denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Akul walidain, anak durhaka sama orang tua. Makanya orang tua itu ibu-ibu, tahan dia ke ladang naik sepeda, asal anaknya sekolah naik kereta. Orang tua kadang-kadang ketika anaknya keluar belum pulang, belum bisa dia tidur. Orang tua ketika anaknya mau nikah nggak cocok dengan hatinya, dia pasti gelisah. Cuman kadang-kadang anak sekarang nggak bisa diatur. Padahal yang paling berhak ngasih jodoh itu nentukan jodoh yang terbaik walinya. Tapi kalau anak sekarang kan payah, Pak, jangan ikut campur lah, ini urusan 2 hati. Cici, tenan aku delok kira ini kan. Urusan 2 hati. Apa pikirnya nikah itu cuma urusan 2 hati, urusannya sama tukang tenda, sama tukang keyboard, sama kakua, sama Pak Kades. Enak cocoknya urusan 2 hati. Orang tua nggak akan pernah ngasih yang jelek untuk anaknya. Anak saya aja dulu Bu pernah ngomong, ini kan sekarang musim masuk PNS. Pernah anak saya ngomong, ya kalau dulu kan masuk PNS Pak, zaman jahiliyah, ini. Kalau sekarang ini alhamdulillah lah, adu kecerdasan online. Udah terbukti Pak Kades ya, banyak orang nggak nyogok lulus.
Kalau dulu anak saya ngomong ya, katanya kalau melulus masuk PNS bayar 150 juta. Ku haramkan. Jangan nyogok-nyogok. Ya, kalau gitu katanya nggak lulus ya, cari kerjaan lain. Kalau kau masuk kerja nyogok, nyuap, sejak gaji pertama sampai pensiun yang kau bawa pulang tuh haram semua. Daripada kau nyogok 150 juta kau masuk PNS, bagusan kau keluarkan uang 80 juta. Untuk apa ya? Kawini PNS. Ya kan dapat PNS juga. Ini kadang-kadang mau mengeluarkan 200 juta masuk tentara. Terakhir anaknya suruh tiarap-tiarap di Peceran. Tiarap-tiarap di bawah kawat duri. Kalau nggak pakai uang silakan jadi tentara sejati. Ini masuk nyogok. Apa kalau PNS itu udah pasti lebih paten? Oh, belum tentu. Banyak sekarang PNS asal gajian pening, Bu. Masih habis dipotong di Bank Sumut aja kok. Sekarang malah lebih ngetop tuki sawit. Oh, tuki sawit lagi naik daun ini. Apalagi kalau tuki sawitnya PNS. Nah, itu lebih paten lagi itu. Makanya jangan patok ke situ gitu. Orang tua wajib arahkan yang terbaik buat anak. Kenapa? Hidup ini singkat, Bu, sebentar. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, satu, akul walidain, anak durhaka sama orang tua. Yang kedua, waqati'atur rahim, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Itu gak bisa dapat sapaan Nabi. Sama tetangga nggak cakepan. Gara-garanya cuman masalah batas tanah. Kadang-kadang sama saudara kandung nggak cakepan. Gara-gara masalah warisan. Saya, Bu, alhamdulillah sama abang kandung saya semuanya selesai baik-baik. Kami nggak ada ribut-ribut masalah warisan. Karena alhamdulillah bapakku memang nggak ninggalkan warisan. Sementara ibu-ibu, banyak orang bersaudara kandung nggak cakepan bertahun-tahun gara-gara rebutan warisan. Orang tua ninggalkan harta, hati-hati. Bapak cari harta, saya ingatkan, nggak haram dalam Islam cari harta. Malah disuruh kalau bisa orang Islam itu kaya. Kenapa? Naik haji tahun ini nanti kalau jadi di atas 40 juta itu, Bu, bakalan. Siapa bilang orang Islam nggak harus kaya? Kalau 45 juta tahun besok pergi haji, apa enggak suami istri 90 juta? 90 juta itu kalau ibu belikan kerupuk, ini sepanjang jalan Jati ini kerupuk semua. Sak pabriknya bisa ibu bikin. Dah, manasik, habis juga 10 juta sama perlengkapan, suami istri. Ibu nanti bikin tepung tawar. Habis juga 5 juta, 105. Belanja anak ditinggal, 5 juta, 110. Nanti di Mekah, apa nggak pingin belanja? Kadang-kadang tetangga, Kak nanti titip kurma ya Kak. Kak nanti belikan jilbab. Wak nanti titip tasbih ya Wak. Ngei duit pun orang, kan nggak duit utang juga yang nitip. Tapi kalau nitip, wah belikan tasbih, ini duitnya, kan enak. Gitu. Kita gur nyatet, titip, duitnya orang enek. Terakhir belanja di sana 20-an juta habis. Kenapa? Karena jamaah haji Indonesia itu udah terkenal hobi belanja. Makanya kadang-kadang kalau udah pulang dari Mekah, ada yang gelarnya Haji Hambali. Pulang bawa ambal banyak sekali.
Ada yang haji ceret kabeh nang koper. Orang Islam kudu harus punya harta. Tapi bagaimana kita berjuang agar harta bawa kita ke surga? Jangan sampai orang punya harta, tapi di akhirat dia kaget, loh kok nggak bisa ku nikmati hartaku. Dikubur kaget, kok gelap kali kuburanku, kok sempit kali kuburanku. Rupanya dia punya harta, nggak pernah dia investasikan untuk kepentingan kuburnya, nggak pernah dia kirim investasi untuk kepentingan akhiratnya. Suami nyarikan duit, istri kumpul 400 juta, tep ninggal, nggak ibu bawa, tinggal semua. Sementara selama ini lupa ngirim untuk rumahnya nanti dikubur. Selama ini lupa ngirim untuk rumahnya nanti di surga. Semua ditumpuk-tumpuk. Ninggal, anaknya gaduh, gak cakepan, rebutan yang ditinggalkan. Jerit kita dikubur. Rupanya suaminya gak sampai 100 hari udah kawin lagi. Yang 400 juta yang ibu simpen, yang nikmati itu istri barunya. Naik NMAX, jalan-jalan orang itu berdua, ngelewati kuburan ibu. Terus istri barunya nanya, kuburan istrimu mana bang? Itu adalah ilaha illallah. Nunjuknya pun pakai kaki. Sakitnya itu di sini. Nyesel, cuman dikumpul-kumpul. Sebelum nyesel, ada masjid bangun, kirim sekarang. Ada madrasah bangun, kirim sekarang. Jangan udah ngumpul duit banyak-banyak, di kuburan kaget. Kenapa? Kuburannya sempit, kuburannya gelap, karena nggak pernah mau investasi untuk urusan di sana nanti. Terus apalagi Ustaz? Itu yang dicontohkan Pak Kades. Satu nih anak yatim. Doa anak yatim ini luar biasa. Kalau Pak Kades tadi metodenya panggil, kasih langsung. Bapak kalau mau ngasih sembako, yang paling bagus ngasih anak yatim, bapak yang belanja. Belikan sembako, alat sekolah, pulang kasih istri yang nganter ke rumah anak yatim. Itu yang paling abdol. Kenapa nggak suami aja sekalian Pak? Jangan, nanti mamanya cantik, suami ibu nggak pulang-pulang. Disuruh nyelamatkan yatim, terakhir sak rondo-rondo ini diselamatkan karo deh. Daripada kasus, ya udah biar dia yang belanja, ibu yang nganter. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, udah saatnya investasi. Pikirkan rumah dikubur, pikirkan rumah kita nanti di surga. Jangan ditumpuk-tumpuk harta, kirim ke sana. Karena yang ketiga, orang yang gak bisa dapat syafaat Nabi, orang pelit, orang bakhil, yang punya harta tapi gak mau berbagi. Tapi ada lagi yang lebih pelit dari itu. Siapa itu? Orang yang apabila mendengar nama Nabi disebut, dia gak mau berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita dengar orang mengucap nama Nabi Muhammad, minimal kita jawab Sallallahu alaihi wasallam. Itu pun khusus Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad tukang bakso bakar, gak usah. Dilewat tukang bakso bakar dipanggil anaknya, Bang Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, gak usah. Khusus Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu, persaingan malam ini agak ketat antara suaraku sama suara hujan. Ibu pun dengarkan sebelah kiri suara hujan, sebelah kanan suara ustadz.
Kadang-kadang masuk suara ustaz, kadang masuk suara hujan. Aku pun kalau mau paksa terus, ini bisa sakit kuning aku lama-lama itu. Jadi Bapak Ibu, inilah rezeki kita malam ini, inilah yang terbaik. Mungkin panitia kurang berharap turun hujan, tapi banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang mengharapkan turunnya hujan. Hujan ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rasanya masih belum kurang puas, ya nanti kapan ada momen kita siap diundang kembali. Asal cocok aja lah, yang penting cocok waktunya maksudnya. Jangan pikirnya amplop. Saya kemarin Maulid banyak orang ngasih amplop, buangi itu amplop-amplopnya semua. Ya, isinya urusan pula, nggak pula urusan itu. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. 1 jam pertemuan ini, mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.